Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semangat beribadah dan juga semangat dalam belajar. Marilah nak, kita awali kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa, marilah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan kesuksesan di dunia maupun akhirat. Berdoa dimulai. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran terkait dengan perilaku rendah hati. Setelah melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam, peserta didik diharapkan untuk dapat menjelaskan makna dari perilaku rendah hati atau tawadhu dengan baik dan juga benar. Yang pertama, pengertian rendah hati. Rendah hati disebut dengan tawadhu, yaitu sikap yang tidak memandang rendah orang lain. Lawan kata tawadhu adalah sombong atau takabur. Sombong atau takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dalil tentang tawadhu atau rendah hati disebutkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Yang ketiga, kita akan bersama-sama mempelajari hukum bacaan Al-Qamariyah dan juga Asy-Syamsiyah. Yang pertama, Al-Qamariyah. Al-Qamariyah adalah hukum bacaan apabila ada al yang bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Cara membaca Al-Qamariyah harus jelas atau idhar, yakni tetap kelihatan bacaan lam sukunnya. Hukum bacaan Al-Qamariyah sering disebut dengan izhar qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf.
yaitu ka, ya, mim, a, ba, ja, ha, kha, ain, gha, fa, qa, wa. Adapun contohnya adalah al-ahad, alhamdu, al-huda. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum asy-syamsiyah, yaitu apabila ada al atau alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka membaca al-syamsiyah adalah dengan memasukkan, mengidghamkan al lam sukun ke huruf-huruf syamsiyah, sehingga bacaan lam sukunnya lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. Hukum bacaan al-syamsiyah sering juga disebut dengan idgham syamsiyah. Jumlah huruf syamsiyah ada 14, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sa, sya, so, do, to, zo, la, na. Kita lanjutkan yang keempat, makna dari Quran surah Al-Furqan ayat 63, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap rendah hati atau tawadhu kepada orang yang lainnya. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong atau takabur. Allah tidak mencintai orang yang tinggi hati, sombong, angkuh, atau takabur. Salah satu contoh makhluk Allah yang sombong adalah bernama setan, syaitan. Allah memerintahkan setan untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun dengan sombongnya setan menolak untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik karena diciptakan dari api dan Nabi Adam hanya dari tanah, sehingga atas perbuatannya maka setan dimasukkan ke dalam neraka kelak di akhirat. Yang kelima, contoh perilaku rendah hati atau tawadhu. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beribadah kita bisa melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan amal ibadah yang lain. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua dengan cara berkata yang sopan, santun, lembut, tidak membentak. Yang ketiga, contoh perilaku rendah hati adalah berkata sopan, santun, lemah lembut kepada orang lain. Yang keenam, contoh perilaku sombong dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghardik anak yatim dan fakir miskin. Yang kedua, berkata kasar kepada orang lain. Yang ketiga, menunjukkan kelebihannya di hadapan orang lain dengan tujuan untuk merendahkan orang lain. Nah, hikmah rendah hati yang pertama, kita akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua, memudahkan manusia yang rendah hati untuk mendapatkan pahala surga kelak di akhirat. Yang ketiga, orang yang rendah hati mempunyai hati yang tenang dan juga tentram dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan hikmah rendah hati yang keempat yaitu mempunyai banyak teman dan juga sahabat. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini terkait dengan perilaku rendah hati adalah tawadhu, yaitu sikap yang tidak memandang rendah orang lain, dan sombong atau takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku sekalian, kita telah bersama-sama mempelajari materi pendidikan agama Islam terkait dengan perilaku rendah hati. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz mengingatkan untuk senantiasa semangat dalam beribadah. Selamat belajar di rumah, jaga kondisi kesehatan dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.